Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan di video kali ini kita akan melanjutkan materi akidah akhlak. Saat ini kita beranjak ke bab 2, yaitu tentang Asmaul Husna. Sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa kita lantunkan terlebih dahulu doa bersama pembuka pembelajaran, agar pembelajaran kita pada hari ini diberikan kelancaran dan bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Amin. Asmaul Husna. Asmaul Husna yaitu nama yang baik. Asmaul Husna terdapat 99 nama baik yang dimiliki oleh Allah, dan kali ini kita akan membahas dua Asmaul Husna. Yang pertama yaitu Al-Waliyu, kemudian yang kedua nanti Al-Hafidh. Kita pelajari dulu Asmaul Husna tentang Al-Waliyu. Kalian amati gambar ini, ya, adalah gambar orang yang berada di tengah-tengah kebanjiran. Banjir merupakan salah satu contoh musibah yang sering terjadi di bumi. Banjir membuat kegiatan menjadi terganggu. Adakah contoh musibah yang lain? Jawabannya ya, ada, seperti gempa bumi, tanah longsor, kebakaran, gunung meletus, dan sebagainya. Kalian amati sekali lagi, di sini ada air yang menggenangi rumah warga. Kemudian ada tim SAR atau tim penolong ketika ada musibah atau bencana. Kemudian ini ada nenek-nenek yang sedang ditolong, dan ini ada ban karet yang dinaiki atau perahu. Ada 5 pertanyaan sebelum kita masuk ke materi. Yang pertama, pernahkah kalian melihat banjir? Jawabannya pasti pernah. Ya, banjir itu seperti gambar di atas tadi. Kemudian apa yang menyebabkan banjir? Banjir disebabkan karena air sungai yang meluap, dikarenakan kecerobohan masyarakat ketika membuang sampah. Sampah yang semestinya dibuang di tempat sampah, tetapi malah dibuang ke sungai. Akhirnya air sungai tidak bisa berjalan lancar dan tersumbat oleh sampah, maka airnya meluap ke rumah-rumah warga. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara mencegah banjir? Cara untuk mencegah banjir yaitu yang pertama, kita tanamkan kesadaran untuk membuang sampah di tempatnya atau di tempat sampah. Kemudian menanami hutan-hutan yang gundul agar
air hujan yang turun dari langit tidak langsung terjun bebas ke sungai, akan tetapi airnya meresap ke dalam tanah. Pertanyaan yang keempat, siapakah yang menolong mereka saat tertimpa musibah? Pertolongan ini biasanya yang menolong adalah tim SAR. Tim SAR adalah petugas khusus yang tugasnya menolong warga ketika terjadi bencana. Kemudian yang terakhir, mengapa kita harus berdoa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya, kita sebagai seorang muslim berdoa, bermunajat, meminta perlindungan yang utama yaitu hanya kepada Allah. Karena dari Allah lah pertolongan itu datang dan hanya Allah yang bisa menolong kita. Meskipun itu lewat tim SAR. Saatnya kita masuk ke materi. Kita baca bersama. Salah satu Asmaul Husna milik Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Wali atau Al-Waliyu. Al-Wali artinya yang maha melindungi. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala memberi perlindungan kepada hambanya dengan baik. Allah Subhanahu wa taala menguasai urusan semua makhluknya dengan kasih sayang dan pertolongan. Manusia yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat al-wali, maka ia akan merasa cukup dengan perlindungannya, lalu bergantung sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan dan keinginan. Dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 257, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Yang artinya Allah Subhanahu wa ta'ala pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan atau kekafiran kepada cahaya iman. Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi orang yang beriman dan memberi petunjuk ke jalan yang benar. Oleh karena itu, kita tidak boleh berlindung kepada selain Allah, yaitu jin, setan, atau benda-benda lain. Berlindung kepada jin, setan, atau benda-benda lain merupakan perbuatan syirik dan termasuk dosa besar. Kita hanya boleh memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha melindungi hambanya. Jawablah permasalahan berikut ini. Permasalahan yang pertama, bolehkah kita berlindung kepada selain Allah? Jawabannya, tidak boleh. Penjelasannya, kalau kita meminta perlindungan kepada selain Allah, maka hukumnya syirik dan dosa besar. Yang kedua, mengapa kita hanya boleh berlindung kepada Allah? Jawabannya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha melindungi hambanya.
Selanjutnya kita masuk ke Asmaul Husna yang kedua, yaitu Al-Hafidh. Al-Hafidh. Kalian amati gambar ini. Gambar di pemandangan di pegunungan yang sejuk, masih hijau, banyak pepohonan. Ayo bertanya. Yang pertama, pernahkah kalian pergi ke pegunungan yang sejuk? Mungkin ada yang pernah dan ada yang belum. Siapakah yang memelihara hutan-hutan di pegunungan? Yang memelihara yaitu kita atau manusia yang berada di sekitar pegunungan tersebut. Apa akibat jika manusia menebangi dan membakar hutan secara liar? Akibatnya yaitu tanah longsor dan banjir. Kita masuk materi ke Asmaul Husna Al-Hafidh. Kita baca bersama. Allah Subhanahu wa ta'ala juga memiliki nama Al-Hafidh, artinya yang maha memelihara. Maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala memelihara segala sesuatu dari kemusnahan dan kerusakan. Langit yang begitu luas dan menjulang tinggi tanpa tiang, tak ada yang retak. Bintang-bintang bertaburan di angkasa, tak ada yang jatuh. Bahkan orang buta dapat berjalan di tengah keramaian dengan selamat. Manusia, hewan, dan tumbuhan serta seluruh alam ini selalu dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita berada dalam pemeliharaannya. Manusia harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha memelihara atas semua makhluknya. Manusia yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat Al-Hafidh, maka ia akan memelihara dan menjaga semua karunia Allah Subhanahu wa ta'ala dengan baik. Ia akan menjaga lingkungannya dengan baik. Ia akan memelihara anggota tubuhnya dari penyakit dan memelihara hatinya dari menuruti hawa nafsu. Al-Hafidh, tulisannya seperti ini, tulisan Arabnya. Ia juga akan memelihara dan menjaga agama Islam dengan hambanya yang rajin beribadah, menjaga persaudaraan atau ukhuwah, dan menjauhi perbuatan syirik. Dalam Al-Quran, surah Hud ayat 57, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rabbi ala kulli syai'in hafidh. Artinya, sesungguhnya Tuhanku maha pemelihara segala sesuatu. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memelihara semua ciptaannya. Kewajiban kita menjaga semua ciptaannya dengan baik. Janganlah kita merusak sesuatu yang sudah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang merusak bumi berarti tidak patuh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak menjaga kesehatan berarti dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kalian sudah selesai mempelajari Asmaul Husna Al-Hafidh. Sekarang ayo jawablah permasalahan berikut ini. Permasalahannya, banyak penebang liar merusak hutan di Indonesia. Bagaimana pendapatmu tentang hal itu?
Salah satu jawabannya penebangan liar yang terjadi di Indonesia merupakan kegiatan yang tidak bertanggung jawab, karena kegiatan itu sangat merugikan bagi bangsa Indonesia. Merusak hutan berarti merusak oksigen, atau nantinya kita akan sulit bernafas karena oksigen terbuat dari hasil fotosintesis dari tumbuhan. Karena itu hutan sangat penting adanya di Indonesia, karena dengan hutan Indonesia menjadi negara yang subur dan tidak ada polusi udara. Cukup sekian materi Asmaul Husna, Al-Waliyu dan Al-Hafid. Untuk selanjutnya kita nanti masuk ke penugasan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wal afu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.